Di Pulau Dewata, keberadaan istilah Wali Pitu, 7 wali Islam di Bali, bukanlah tradisi lama yang diwariskan langsung oleh masyarakat Bali sejak zaman dahulu. Sebaliknya, istilah ini muncul secara modern, terutama dalam ranah wisata religi, dan lebih tepat disebut sebagai suatu invensi atau penciptaan baru atas sebuah narasi spiritual. Tahun 1998, Habib Thayyub Zain Arifin Assegaf, pengasuh Jam'iyah Manaqib Al-Jamali, Jawa Madura Bali, menulis buku berjudul Sejarah Wujudnya Makam Sab'atul Aulia Wali Pitu di Bali. Dalam buku ini, ia mengklaim menemukan 7 makam keramat tersebut berdasarkan pengalaman rohani yang dialaminya pada bulan Muharram 1412 Hijriah atau setara awal 1992 Masehi. Berikut daftar wali pitu yang disebutkan dalam kitab tersebut. 1. Raden Mas Sepuh alias Pangeran Mangkuningrat, makam di Pantai Seseh, Mengwi, Badung. 2. Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi, Bukit Bedugul, Tabanan. 3. Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar bin Abu Bakar Al-Hamid, Pantai Kusamba, Pelungkung. 4. Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus, Bungaya, Karangasem, satu dari makam kembar. 5. Syekh Maulana Yusuf Al-Bagdi, Al-Maghribi, Karangasem, makam kembar. 6. Syekh Abdul Qadir Muhammad atau Tekwan Li, Karangrupit, Temukus, Buleleng. 7. Habib Ali bin Umar Bafaki, Lolohan Barat, Jemberana. Namun pertanyaannya, apakah masyarakat Islam Bali mengenal konsep wali pitu ini sejak lama? Banyak tokoh lokal memastikan tidak. Sejarawan dan warga Karang setempat menanggapi bahwa konsep wali pitu itu pada awalnya hanyalah paket wisata religi untuk menarik wisatawan dari Jawa sejak sekitar tahun 1990-an, 2000-an. Seorang tokoh masyarakat Karangasem, Rudi, bahkan menanggapi dengan geli. Kalau menyebut wali pitu sebagai orang yang sudah lama berada di Bali, kami tertawa, karena wali pitu itu rute wisata religi dari Biro Travel saja. Beberapa pengkritik sastra Islam modern Bali juga mempersoalkan keotentikan narasi ini. Kiai Fatur Rohim dari Jemberana menyatakan bahwa cerita dan tokoh yang diklaim sebagai wali tidak memiliki resonansi historis yang kuat di masyarakat lokal. Misalnya, narasi Syekh Maulana Yusuf Al-Bagdi Al-Maghribi sangat berbeda antara juru kunci makam dan warga sekitar. Bahkan, dalam satu versi, ia dikenal sebagai tukang jagal kambing yang kaya, bukan seorang wali besar. Secara akademis, tradisi wali pitu justru menjadi objek kajian menarik dalam studi antropologi dan sosiologi agama. Dalam bukunya Wali Pitu and Muslim Pilgrimage in Bali, Indonesia, Inventing a Sacred Tradition, Saifuddin Zuhri menggambarkan proses kanonisasi wali pitu sebagai hasil interaksi antara spiritualitas, agen wisata, dan identitas Muslim Bali. Buku ini mendalami dinamika otentisitas otoritas spiritual, ekonomi religi, dan penciptaan tradisi syarah kontemporer seperti wisata halal dalam konteks Hindu-Islam yang semakin plural, atau intinya, tradisi ini made in Bali by Java. Lebih jauh, peneliti seperti MKF Raya menyoroti wali pitu sebagai peluang baru bagi halal tourism di Bali, sebagai simbol posisi Muslim dalam masyarakat Hindu didominasi. Tradisi ziarah ke makam-makam ini berkembang pesat dan menjadi bagian dari ekonomi religi modern. Sedangkan sejarah Islam di Bali tambahan lebih catatan awal kritis bahkan perlu mencatat kita dengar konversi agar dari narasi sejumlah wali tokoh pitu tidak seperti menjadi Putri sekadar Raja mitos Puri kolektif. Pamecutan Siti Khadijah Salah satu setelah tujuan menikah utama dengan tokoh bangsawan seperti Madura. Habib Thayyib yang penggerak Tokoh-tokoh narasi seperti ini Raden Modin dan tampaknya Kiai berkaitan Abdul dengan Jalil produksi juga tercatat otoritas sebagai spiritual abdi baru, dalam kerajaan memberikan Gilgil sejak legitimasi abad sakral ke-15 dalam wisata lebih awal religi dibanding dan narasi wali memperkuat pitu jaringan kontemporer. identitas komunitas Muslim transregional, khususnya klan Habib. Ini bukan fenomena unik. Penulis dan peneliti mencatat bagaimana narasi semacam itu sering diproduksi untuk mendukung ekonomi religi modern seperti halal tourism dan memperluas pengaruh kultural tertentu. Di situasi kontemporer, kita menyaksikan meruaknya fenomena makam palsu di berbagai daerah.
Di sekitar makam Sunan Bonang misalnya, muncul ratusan nisan baru milik kaum Ba'alawi yang tampak mengelilingi makam inti, memicu pertanyaan tentang keaslian dan niatnya. Ada yang menuding itu merupakan bentuk rekayasa struktur sakral yang tidak autentik, bahkan sempat dituntut sebagai pelanggaran cagar budaya. Kasus serupa muncul di pusat diskusi publik lainnya, bahwa dalam beberapa tahun terakhir, beberapa makam Habib palsu dibongkar secara massal oleh warga termasuk di Probolinggo dan Pemalang. Bukti bahwa narasi spiritual bisa menjadi bumerang ketika otentisitasnya disengkatakan. Tak terkecuali pula polemik seputar KRT Sumodiningrat, makam bersejarah di Semarang yang diklaim oleh sejumlah pihak sebagai makam Habib. Penelitian historis menunjukkan bahwa beliau bukanlah keturunan Rasul ataupun Habib, melainkan keturunan asli aristokrat Jawa. Sehingga narasi spiritual itu tidak memiliki dasar genealogis, namun tetap dijalankan oleh kelompok tertentu sebagai bentuk legitimasi keagamaan. Secara lebih luas, fenomena seperti ini menimbulkan pertanyaan. Apakah produksi narasi wali dan makam ini sedemikian rupa telah menjadi alat politik agama dan sosial, atau hanya reaksi terhadap kondisi modernisasi religius yang membutuhkan ikon spiritual untuk menyatukan identitas dan memacu ekonomi ziarah? Narasi Wali Pitu di Bali ketika dikaitkan dengan kasus makam palsu dan sengketa makam lain seperti di Sunan Bonang atau Sumodiningrat menunjukkan adanya kontestasi antara otoritas rohani, keaslian historis dan kepentingan kelompok, baik spiritual maupun ekonomis. Penting bagi kita mendekatinya dengan skeptisisme akademis, agar tradisi spiritual tetap bermakna, bukan hanya menjadi alat invensi dan legitimasi semu. Melihat kejadian pemalsuan makam-makam palsu yang ada di bumi Nusantara oleh klan Ba'alawi, apakah ada di belahan dunia ini gara-gara pemalsuan makam klan tersebut menguasai suatu negara? Kalau ada mau dijelaskan, akan di sini ada pencerahan. Kita sudah tahu sebenarnya pemalsuan makam-makam itu adalah ujung-ujungnya untuk mengumpulkan duit. Yang kedua, sejak saya kecil tidak ada di Bali ini namanya Wali Pitu. Saya ingin tanya di kalangan sini, siapakah penemu Wali Pitu yang pertama kali di Bali ini? Saya orang Jembrana, lahir tahun 1975. Rumah saya di Gilimanuk, Banjar Arum Barat. Silakan, Pak Tusun. Ada kesamaan pola gerakan. Lalu mengapa sekarang Zionis Israel harus melakukan sekarang pembangunan makam-makam palsu? Satu jawabannya, untuk membuktikan eksistensi nenek moyang mereka sudah ada ribuan tahun yang lalu. Agar apa? Agar mudah mengklaim ini adalah bangsa leluhur kami. Dan ini pula yang 100% identik dilakukan oleh kelompok Ba'alawi di Nusantara. Tadi dikatakan Wali Pitu di Bali. Kan wali itu di Bali bukan hanya 7. Wali Pitu kemudian dibalawikan. Hati-hati, nanti bukan jadi Wali Pitu, wali nipu Balawi itu. Ini ada penipuan, tadi saya sudah bilang pagi-pagi bahkan kemarin kepada Pak Haji Suryadi dan juga pada Romo Kiai Rais Am kita. Saya Bagus Haji Moge dan juga Ki Imat. Itu adalah peristilahan yang dibuat. Jadi jangan sampai terbayang kita Wali Pitu itu sebagaimana Wali Songo. Tapi yang disebut Wali Pitu ini hanyalah sebuah peristilahan merujuk kepada 7 yang dianggap makam. Karena mohon maaf nanti ada yang dikatakan bukan makam ya. Pembentuknya kalau dibicarakan inisiator itu melibatkan banyak orang. Banyak orang. Jadi kalau yang kemudian sangat dikenal seorang bernama Allahfirlahu ya sudah wafat beliau, itu Habib Thayyib Zain Arifin Asgaf. Ada informasi yang disampaikan oleh Pak Dian, dia menyebut keramat gunung. Ya, ini mohon maaf saya belum sampai ke sana, tapi penjelasan dari Pak Dian dalam satu forum resmi di Bali bahwa beliau menyaksikan pembuatan 3 di antara makam Wali Pitu itu. Di antara yang disebut keramat gunung itu menurut beliau sudah dibongkar karena itu berdekatan dengan tanah saya. Dan itu saya tahu itu sarang semut.